Tak cuma harus cermat menghitung soal elektabilitas dan finansial. Namun urusan pasangan capres-cawapres dari unsur nasionalis dan religius juga penting dipertimbangkan. Meskipun perjodohan itu kalkulasi politik tingkat dasar atau level elementary, namun mengandung banyak variabel termasuk stabilitas nasional. Lalu bagaimana dan seperti apa cara parpol dan capres mencari cawapres idamannya? Kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Masinton Pasaribu politisi PDI Perjuangan, serta analis politik Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat malam Mas Habib, Bang Willy dan juga Bang Masinton, Mas Hanta. Ya, Selamat malam, salam sehat selalu semuanya. Saya ingin ke Mas Hanta kalau begitu. Mas Hanta, tadi pertemuannya tidak menghasilkan apapun ya yang disampaikan gitu, khususnya yang dinanti-nantikan adalah cawapresnya. Nah, kenapa sih begitu sulit untuk KKIR ini untuk langsung saja PKB yaitu Caimin representatifnya untuk menjadi cawapresnya Prabowo? kalau itu sudah lama diumumkan, sudah sejak setengah tahun yang lalu sudah bisa. Saya kira Pak Prabowo dan Gerindra kalkulasi politiknya lebih dalam lagi, bukan sekedar persyaratan. Dua partai itu persyaratan regulasi 20% kursi parlemen sudah cukup. Tapi bukan sekedar kandidasi. Semua koalisi ingin memenangkan pertarungan. Jadi kalau ingin memenangkan pertarungan ada banyak variabel. Kalau tadi Mas Habibur Rahman juga sempat mengatakan ada kemungkinan pembesaran atau meluaskan bangunan koalisi. Itu kan bagian dari variabel untuk membuat koalisi lebih besar supaya potensi kemenangan lebih besar. Jadi Vera, menurut saya semua partai harus berhati-hati dan menentukan cawapres. Sekarang ini fasenya tentukan capres dulu memang. Sudah benar sebenarnya, sudah tepat. Misalnya kita lihat sekarang di Pak Ganjar sudah diumumkan didekati oleh PDI Perjuangan, Mas Anies sudah sejak awal oleh Nasdem dan dua partai lainnya, dan kemungkinan besar nih Pak Prabowo dengan partai-partai lainnya. Saya kira tidak buru-buru juga di porosnya Gerindra ini. Mungkin ada kesepakatan pertama itu adalah menentukan Pak Prabowo sebagai capres, itu dulu. Baru nanti bicara tentang cawapres. Karena bicara cawapres, banyak variabel. Pasti satu variabel elektabilitas. Elektabilitas ini akan menjadi pertaruhan penting, di mana capresnya 3 orang ini kompetitif, marginnya tidak terlalu jauh, sehingga membutuhkan topangan yang komplementer dari seorang cawapres yang bisa mendukung secara elektoral. Yang kedua, dibutuhkan juga figur cawapres yang akseptabilitas atau tingkat penerimaannya tinggi, baik ke partai koalisi, supaya tidak ada penolakan, dia bisa membawa menghimpun partai, akseptabilitasnya kepada kingmaker, tokoh-tokoh utama yang di belakang layar kan banyak, ada Pak Jokowi, selain Pak Surya Paloh dan Bu Mega dan yang sebagainya. Selain itu juga ya kalau bisa punya ada tadi elektabilitas, akseptabilitas, sinergisitas atau kekuatan logistik yang memadai. Nah, variabel ini penting di fase winning the election untuk memenangkan pertarungan. Baru yang ketiga baru mungkin kita bicara normatif, membuat prasyarat ya kalau menang governability, kalau bisa duit tunggal saling menguatkan. Kalau ini Pak Prabowo dan lebih pada politik pertahanan dibutuhkan yang kuat di ekonomi misalnya, dari sisi supaya tidak ada matahari kembar, kemudian mereka chemistry-nya juga bagus, kompetensinya saling menguatkan. Itu nanti kalau terpilih. Nah sekarang itu yang diperhitungkan mereka adalah fase yang kedua, memenangkan pertarungan. Jadi ada 3 fase kandidasi sekedar cukup daftar, fase kedua memenangkan pertarungan di pemilu, yang ketiga kalau terpilih. Yang krusial itu yang di tengah ini. Kalau Vera mengatakan kenapa tidak lebih awal, sudah selesai di fase pertama. Mas Habib juga sudah kemarin-kemarin mendeklarasikan dengan partainya. Tapi fase kedua ini, baik Gerindra maupun Mas Willy dengan Nasdemnya, kemudian Pak Masinton dengan Ganjarnya, sedang mencari cawapres yang tepat. Supaya tidak faktor cawapres ini krusial. Dia harus menjadi faktor pemenangan, faktor pemersatu, sampai justru membuat bubarnya koalisi. Mas Hanta, kita harus break dulu. Intinya adalah ada banyak sekali variabelnya untuk menentukan cawapres ini. Yang penting adalah menang begitu ya. Tapi bagaimana kriterianya dari masing-masing partai? Kita lanjutkan perbincangan, saya ingin ke Mas Hanta. Mas Hanta, tadi kalau kita simak begitu ya, yang disampaikan oleh Bang Masinton bahwa aspek kemajemukan juga menjadi salah satu faktor kemajemukan mayoritas muslim di Indonesia. Masih pentingkah sebetulnya mengawinkan dan memadukan pasangan dari unsur nasionalis dan religius? Kalau saya melihat memang itu utak-atik atau komposisi yang menjadi pertimbangan beberapa poros partai ya. Karena misalnya kita bicara PDI Perjuangan, sejak awal kita lihat
Ibu Mega dengan Pak Hasyim Muzadi, kemudian Jokowi dengan Pak JK, dengan Pak Maruf Amin, itu kan seperti yang disampaikan Bang Masinton, menjadi sisi religius dari basis NU. Yang dua yang lain itu jelas NU-nya ya. Pak JK juga punya kedekatan sebenarnya dengan tokoh-tokoh Muslim terutama di NU. Jadi saya kira mungkin itu akan menjadi variabel yang dipertimbangkan oleh PD Perjuangan untuk mencari wakil Ganjar. Tentu kalau bicara capres, Vera, tetap variabel utamanya kan berpusar pada elektabilitas. Saya menduga nanti di cawapres juga faktor elektabilitas pasti penting itu. Kenapa Pak JK pada saat itu menjadi wakilnya Jokowi misalnya, wakilnya SBY juga? Karena elektabilitas juga sebagai cawapres kalau kita bicara pilpres di periode pertama di mana tidak ada incumbent. Variabel kedua baru komposisi yang seperti tadi. Misalnya Mas Ganjar pasti butuh yang sisi religius. Yang mendekat kalau kita bicara tadi yang disebut Vera, Sandi dan Erik. Itu kan ingin menunjukkan dirinya bagian dari kelompok itu. Erik Thohir kita lihat punya belakangan adalah Banser, dekat dengan struktur NU. Kenapa Sandi merapat ke P3, yang P3 adalah basis partai NU, adalah itu juga sebenarnya ingin menunjukkan diri bagian dari NU sebenarnya. Yang ketiga ada Jawa luar Jawa, jangan lupa. Misalnya ada capres yang cukup kuat basis di Jawa, dia akan mencari penopang juga di luar Jawa. Ini menurut saya adalah ramuan komposisi untuk sisi winning the election ya. Ya ke depan dari konteks persatuan juga oke setelah terpilih. Ini juga kalau kita, yang penting cawapres itu Vera, dua hal. Yang paling dibutuhkan adalah dia kontributif secara elektoral. Syukur-syukur itu. Ya minimal dia jangan sampai menggerus. Kalau ada capres mencari wakil yang membuat basisnya justru kecewa, akseptabilitas basisnya justru kecewa, itu yang hati-hati, justru menggerus basisnya, itu yang harus diperhatikan juga. Misalnya terakhir ini ya, yang kami survei tracking hari ini, kenapa kita coba Ganjar, kita dari partai saja. Kan yang mendekat itu P3 dengan Sandiaga Uno, PAN ada kemungkinan bahwa nama Erick Thohir, kemudian Golkar ada Ridwan Kamil. Itu nama yang disebutkan selain Pak Erlangga ya, disebutkan Pak Jokowi beberapa hari lalu ya Pak Sinton ya. Itu nama-nama yang akan menjadi cawapres primadona dugaan saya, di luar ada nama Pak Mahfud. Jadi disimulasikan bikin itu bagi Ganjar, Erick, Sandi dan RK. Pak Prabowo kami buat juga dari partainya juga, pasti Caimin yang pertama, mungkin merapat ke Gerindra. Pak Erlangga belakangan ada juga simulasi dicoba karena Golkar. Kemudian PAN ada potensi juga ke Prabowo. Prabowo Erik kita coba juga aja, Prabowo Muhaimin, Prabowo Erlangga, Prabowo Erik. Tentu ada potensi-potensi nama lain. Sama juga Ganjar Erik, Ganjar Sandi, Ganjar RK. Anies juga begitu. Mas Willy, kita buat lihat dari perkembangannya kan Anies AHY dengan Demokratnya, ada dengan Bu Kofifa, itu juga muncul dari Nasdem, dan juga ada Khairul Tanjung. Belakangan kita dengarkan isu yang juga menjadi salah satu alternatif. Jadi kita coba lagi-lagi, tapi ini masih hampir 9 bulan lebih ya, dinamika cukup kencang. Jadi fase awal ini saya melihat akan mantap dulu di deklarasi capres-capres. Nah setelah ini titik krusialnya adalah di cawapres. Dia akan menjadi faktor pemersatu, tapi bisa sebaliknya. Dia bisa menjadi faktor sebaliknya untuk membubarkan sebuah koalisi. Jadi saya kira wajar partai harus berhati-hati. Baik partainya Gerindra, PD Perjuangan maupun Nasdem sangat berhati-hati dalam menentukan cawapres. Harus yang mendongkrak, ya. Ya sekedar memenuhi 20%, tapi bagaimana memenangkan pertarungan soal winning the election, dan terakhir kalau menang betul-betul bisa kompak memenangkan Indonesia, kemudian menjalankan janji-janji kampanyenya kalau terpilih gitu.